Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalkan saya Vivi Nur Faiza, NPM 231 dari kelas D Agribisnis, ingin menjelaskan tentang aquaponik. Apa itu aquaponik? Aquaponik merupakan salah satu inovasi dari urban farming yang mengkombinasikan dua sistem berbeda, yaitu aquacultur perikanan dan hidroponik. Dalam metode aquaponik, tanaman dan ikan dibudidayakan di waktu yang bersamaan dalam satu sistem yang sama. Aquaponik sendiri memiliki pengertian sistem budidaya ikan, aquacultur, dan tanaman hidroponik bersama dalam sebuah ekosistem yang resirkulasi atau saling menguntungkan yang menggunakan bakteri alami untuk mengubah kotoran dan sisa pakan ikan menjadi nutrisi tanaman. Bagaimana sih cara kerja proses aquaponik? Cara kerja proses aquaponik sebenarnya sangat sederhana, yaitu mengalirkan air dari kolam ikan ke media tempat tanaman, ke sini, air dari kolam ikan yang kotor dan kaya akan bahan organik akan diserap oleh tanaman. Kemudian setelah mengairi tanaman, air akan mengalir lagi ke dalam kolam ikan dan kembali ke dalam kolam ikan akan menjadi bersih karena telah diserap nutrisi dan kotorannya yang kaya akan bahan organik tadi oleh tanaman. Demikian sistem ini bekerja terus-menerus. Metode dalam aquaponik. Dalam sistem aquaponik, memiliki cara kerja atau metode yang dapat digunakan. Berikut ini metode-metode yang dapat diterapkan dalam sistem aquaponik. Yang pertama adalah metode Deep Water Culture atau DWP. Pada metode ini, tanaman akan ditanam di styrofoam yang mengapung di permukaan grow beds atau media tanam. Media tanam di sini menggunakan air ya. Pada sistem deep water culture atau DWP, air dari kolam ikan akan dipompa ke grow beds atau media tanam, kemudian diturunkan lagi ke kolam. Pada bagian grow bed atau media tanam, juga harus diberi lubang untuk sirkulasi udara agar akar tanaman tidak busuk. Metode kedua yaitu metode pasang surut. Metode pasang surut pada aquaponik, air di dalam kolam akan dipompa ke grow beds yang sudah terisi media tanam. Jika pada metode DWC tadi, tanaman akan dibuat mengapung dengan menggunakan styrofoam. Pada metode ini, tanaman akan ditanam dengan memanfaatkan kerikil, pecahan batu, split, genteng, hidroton, atau pasir. Metode ini akan dikatakan pasang surut karena memanfaatkan 3 area dalam grow beds, yaitu area dalam grow beds dan area tengah, dan serta area atas yang agak basah. Area dalam grow beds ini merupakan area yang paling bawah, berada di sini, area yang paling bawah dari grow beds. Ini adalah area yang selalu dialiri oleh air. Yang kedua adalah area tengah. Area tengah ini hanya akan dialiri air jika air di dalam grow bed sedang pasang. Kemudian yang ketiga, area atas yaitu area yang agak basah. Jadi ini adalah area atasnya. Area ini tidak dialiri oleh air yang meresap ke atas berasal dari kapilaritas. Selanjutnya, metode Nutrition Film Technique atau NFT. Metode ini mirip seperti pengairan oksigen di dalam akuarium. Pada metode ini, air akan terus-menerus dipompa ke kolam ikan melewati filter mekanis dan biologis untuk menyaring sumbatan atau kotoran yang akan menghambat pertumbuhan akar. Pada sistem ini, tanaman disusun agak miring agar lebih mudah mengalir dengan lebih mudah. Menurut penelitian, ikan hanya akan mengambil 40% hingga 50% nutrisi
dari makanan yang mereka makan, dan sisanya akan dikeluarkan bersama kotoran ikan. Dan kesimpulannya, kotoran ikan masih mengandung banyak sekali nutrisi dan sangat bagus jika dijadikan pupuk tanaman. Sistem tanaman dengan model aquaponik sendiri dibagi menjadi banyak macam dan bentuk. Namun, dari cara kerjanya sama saja dengan gambar di atas tadi yang sudah saya jelaskan, hanya saja perbedaannya dari segi model perangkaian dan perakitan media dan bak tanamnya. Nah, di aquaponik merupakan sebuah alternatif menanam tanaman dan memelihara ikan dalam satu wadah. Proses di mana tanaman memanfaatkan unsur hara yang berasal dari kotoran ikan yang apabila dibiarkan di dalam kolam itu akan menjadi racun bagi ikannya. Lalu tanaman akan berfungsi sebagai filter vegetasi yang akan mengurangi zat racun tersebut menjadi zat yang tidak berbahaya bagi ikan. Dan suplai oksigen pada air yang digunakan untuk memelihara ikan. Dengan siklus ini akan terjadi siklus saling menguntungkan bagi kita apabila mengaplikasikan sistem aquaponik. Tentu saja akan sangat menguntungkan karena lahan yang digunakan tidak terlalu luas. Siklus yang digunakan dalam sistem aquaponik adalah siklus nitrogen. Siklus nitrogen dimulai dengan amonia dengan rumus kimia NH3. Amonia atau NH3 adalah gas kimia yang mengandung rumus NH3. Amonia juga sebagai produk limbah dan siklus pernapasan ikan serta pembusukan makanan dan ikan dan limbah ikan. Ketika amonia terakumulasi dalam konsentrasi tinggi, maka akan menjadi racun bagi ikan di dalam bak tersebut. Di setiap permukaan basah yang gelap dalam sistem aquaponik terdapat bakteri nitrifikasi yang dikenal dengan bakteri Nitrosomonas. Bakteri Nitrosomonas ini secara alami dan sangat bermanfaat karena bakteri Nitrosomonas dapat mengubah amonia menjadi nitrit. Nitrit dengan rumus kimia NO2 bahkan lebih beracun lagi bagi ikan daripada amonia tadi. Untungnya, ada kelas bakteri lain yang disebut dengan nitrobakter yang dapat mengubah nitrit menjadi nitrat. Nitrat dengan rumus kimia NO3 ini sangat baik untuk nutrisi untuk tanaman. Sehingga setelah melihat siklus nitrogen ini ternyata sangat penting dalam proses yang mengubah produk limbah beracun dari kotoran ikan, kemudian dapat diubah dengan bakteri Nitrosomonas dan Nitrobakter menjadi sesuatu yang tidak beracun lagi dan malah bermanfaat untuk tanaman dan juga ikan. Setelah melihat siklus nitrogen tadi, kita dapat mengetahui bahwa peran bakteri sangat penting dalam sistem aquaponik ini. Bagaimana sih cara meningkatkan bakteri alami di sistem aquaponik ini? Nah, cara meningkatkan bakteri alami yang baik untuk ikan dan tanaman, yaitu bakteri Nitrosomonas dan bakteri Nitrobakter adalah dengan menggunakan biofilter. Biofilter dapat dibuat dari zat anorganik seperti kerikil atau substrat hidroponik. Kerikil atau substrat hidroponik termasuk dalam sistem aquaponik untuk menyediakan tempat bagi bakteri menguntungkan untuk hidup dan berkembang biak. Biofilter menyediakan area permukaan gelap dan basah yang luas tempat Nitrosomonas dan Nitrobakter dapat bertahan hidup di air. Ikan di sini adalah sebagai kunci dalam sistem aquaponik. Ikan menyediakan hampir semua nutrisi bagi tanaman. Ada berbagai jenis ikan yang dapat digunakan dalam sistem aquaponik. Jenis ikan ini tergantung pada ikan iklim lokal dan jenis yang tersedia di pasaran. Tetapi yang paling sering digunakan adalah ikan nila, ikan lele, ikan mas, ikan patin, dan ikan gurame.
Aquaponik tidak hanya baik untuk sayuran hijau. Aquaponik akan menumbuhkan hampir semua jenis sayuran. Beberapa varietas sayuran buah yang berkinerja baik adalah tomat, cabai, melon, kunyit, dan juga bawang merah, dan lain-lain. Perbedaan tanaman yang ditanam menggunakan metode hidroponik dengan metode lainnya adalah yang pertama, tanaman dengan metode aquaponik bertumbuh lebih cepat. Karena lingkungan yang kaya oksigen untuk akar membuat tanaman tumbuh 3 kali lebih cepat dibandingkan dengan media tanam tanah. Yang kedua, kelebihan tanaman yang ditanam menggunakan metode aquaponik adalah lebih cepat dipanen. Tumbuh lebih cepat, menyebabkan tanaman yang ditanam dengan menggunakan metode aquaponik ini akan lebih cepat dipanen, sehingga petani akan melaksanakan panen secara cepat dan mendapat keuntungan lebih cepat. Yang ketiga adalah rasa yang dihasilkan dari sistem aquaponik ini cenderung lebih manis. Beberapa manfaat dari budidaya dengan sistem aquaponik antara lain adalah satu, kelebihan metode ini kita bisa menanam sayuran sekaligus memelihara ikan di ember atau bak tanamnya dalam satu wadah. Kedua, kotoran ikan dapat dimanfaatkan sebagai sumber pupuk organik yang baik bagi pertumbuhan tanaman. Ketiga, produk yang dihasilkan merupakan produk organik karena hanya menggunakan pupuk dari kotoran ikan yang telah melalui proses biologis secara alami. 4. Menghasilkan 2 produk sekaligus, yaitu sayur dan ikan dari satu unit produksi. 5. Dapat menghasilkan sayuran segar dan ikan sebagai sumber protein pada daerah-daerah kering dan ketersediaan lahan terbatas, bersifat berkelanjutan dengan perpaduan tanaman dan ikan dan siklus nutrisi. 7. Selain untuk aplikasi komersil, aquaponik telah menjadi tempat pembelajaran yang populer bagi masyarakat maupun siswa-siswa kejuruan perikanan tentang biostem terpadu. 8. Populasi tanaman organik yang dapat ditanam 10 kali lipat lebih banyak. Dengan aquaponik, tanaman dapat ditanam dengan kerapatan tinggi dengan sistem terapung di atas air. Sistem ini mampu menampung hingga 10 kali lipat jumlah tanaman pada luasan yang sama, dan setiap akar tanaman selalu mendapat pasokan air yang kaya akan zat hara. 9. Pemeliharaan yang mudah, tidak memerlukan penyiangan, terbebas dari hama tanah, dan tidak memerlukan penyiraman. 3. Bila pertumbuhan baik, maka tanaman akan tumbuh lebih cepat. Kekurangan dari sistem aquaponik. Kekurangannya adalah biaya pembuatan sistem lebih mahal dikarenakan banyaknya peralatan yang perlu dibeli untuk membuat sistem aquaponik menjadi mahal karena peralatan yang digunakan tidak mudah untuk dibuat sendiri. Untuk membuat kolam membutuhkan biaya yang cukup besar, apalagi kolam tersebut dari bahan yang bermutu tinggi. Kedua, tergantung dengan ketersediaan listrik. Sistem aquaponik tidak akan berjalan begitu saja tanpa ada pergerakan untuk menggerakkan air, dan sistem digunakan pompa untuk mengalirkan air dari kolam ke media tanam. Pompa menggunakan listrik sebagai sumber energi, jadi, apabila terjadi hambatan dengan sumber listrik, maka sistem yang akan terganggu. Bahkan sistem ini tidak akan berjalan, dan itu membuat tanaman yang telah ditanam mati. Ketiga, membutuhkan perawatan yang ekstra. Budidaya sistem aquaponik tergolong dalam budidaya intensif, sehingga diperlukan perawatan ekstra agar pertumbuhan ikan dan tanaman sama-sama baik. Membutuhkan skill khusus untuk mengoperasikan. Memerlukan sistem aquaponik tidak bisa sembarangan, karena apabila salah, maka kehidupan ikan maupun tanaman akan terganggu, sehingga untuk mengoperasikannya diperlukan keahlian khusus agar diperoleh hasil yang maksimal dan baik. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.